kurang lebih 5 menit. Padahal dia itu mendayung, namanya perahu itu, bukan kapal boat. Tahu-tahu si punya perahu itu bilang, "Pak, pondok Pak nih kapon, nih kayak dajian pondok pon, tore toron." Ya kurang lebihnya Pak, sudah nyampe ini di sebelah utaranya pondok pesantren, monggo turun katanya. Loh, jenengan nggak turun juga. Begitu ayah meloncat dari perahunya, menghadap ke belakang, menghadap ke orang yang punya perahu, perahunya hilang, orangnya juga nggak ada. Oke guys bro, sekarang saya berada di Pertelon ya, menuju Pantai Banongan. Sekarang ini tepat hari Jumat, tanggal 16 Agustus. Besok tanggal 17 Agustus tepat pada hari kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang hari Jumat, mau Jumatan di pondok pesantren kalau tidak berhalangan, tapi kalau berhalangan ya di luarnya pondok pesantren Sukorejo. Ini saya mau ngukur jarak guys ya, dari Pertelon jalan ke Banongan, Pantai Banongan. Ya ini ya mapnya ya, petanya ini. Pas di depan saya itu kalau belok kiri ke arah Pantai Banongan. Saya ukur menggunakan ini ya, menggunakan speedometer digital. Saya nolkan dulu, sudah nol ini distannya ini ya. Nanti ke tempat acuan yang akan saya ceritakan itu berapa jaraknya dan hal-hal mistik apa yang terjadi. Oke, saya akan berangkat ke arah timur dulu. Ikuti terus video ini ya. Ya ini saya sudah nyampe guys ya, ke tempat acuan yang akan saya bercerita. Ada apa cerita mistiknya kan gitu kan ya. Ini jaraknya dari Pertelon Banongan barusan ke sini dengan kecepatan rata-rata 43,2 km per jam. Dan maksimalnya saya mengendarai sepeda 57,3 km per jam. Dan waktunya ini guys ya, waktunya sekitar 5 menit, 27 detik dengan kecepatan sekian mengendarai sepeda motor. Ya ini ya jaraknya ya, 3 km, 86 berarti 3 km 860 meter jaraknya dari Pertelon Banongan ke jembatan pas di baratnya Sukorejo. Kalau saya ini menghadap ke timur, nah, di sananya itu kan timur kan ya. Kalau ke sini kan di baratnya, berarti di baratnya pondok pesantren Sukorejo. Ini saya akan ngitung jarak dari jembatan sini guys ya, dari jembatan sini ke jalan menuju Sukorejo, bukan ke Sukorejonya, tapi jalan Pertelon menuju Sukorejo, menuju pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Jaraknya berapa meter? Jaraknya dari jembatan tadi guys ya, ke Pertelon menuju pondok pesantren. Ya ini ya Pertelonnya, masuk sedikit. Ini adalah Masjid Lorong Laok, katanya santri-santri dulu. Jaraknya sekitar 560 meter. Jadi kurang lebihnya dari Pertelon Banongan ke daerah sini yaitu tadi 3 kilo sekian ditambah 560 meter ya. Menurut ayah saya guys ya, waktu dulu masih menjadi pejuang kemerdekaan, entah itu pada saat sebelum 45 apa setelah agresi militer ke-1 ke-2, yang jelas ayah itu pernah jadi ya tangan kanannya kiai lah, istilahnya di sini itu hadam.
Hadamnya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Dia itu bercerita setiap ke pondok pesantren mesti setiap melintas di jembatan ini bercerita kalau jembatan ini dulu itu pernah diputus, pernah dibom, pernah dirusak oleh Laskar Indonesia. Dulu namanya laskarnya itu ya Laskar Sabil lah, bukan Laskar Pelangi ya. Laskar Sabil lah gitu ya. Terus di jembatan ini guys ya, karena diputus oleh serdadu-serdadu Belanda itu diperbaiki lagi, karena ini adalah jalur untuk penyaluran logistik ke daerah arah timur, terutama ke Banyuwangi. Jadi tujuannya Laskar itu untuk memutus ini untuk apa? Biar serdadu Belanda itu tidak masuk ke pondok pesantren guys ya. Jadi diputus tapi diperbaiki lagi oleh Belanda. Pas di arah barat sini menurut petunjuk ayah saya itu ada senapan mesin yang pakai trimpot itu ya, yang senjata berat lah gitu. Jadi ayah itu dari arah barat berjalan ke sini tapi tidak berpakaian laskar, tapi berpakaian kayak penduduk biasa. Mendekati orang yang memperbaiki jembatan ya, Belanda itu. Tapi yang nonton itu banyak orang pribumi di pinggir-pinggirnya. Jadi ayah itu mendekati sini, mendekati senapan, pinginnya ayah itu menembak para serdadu-serdadu Belanda. Tapi dia itu berpikir ulang, kalau saya nembak serdadu-serdadu Belanda, yang pasti orang pribumi juga kena, juga akan membawa banyak korban. Akhirnya ayah itu mengurungkan niat, dia pergi ke jalan yang tadi guys ya, berjalan kaki ke arah Banongan. Sampai di Banongan itu menuju ke laut dengan tujuan menyisiri pantai untuk menuju Sukorejo. Akhirnya sesampai di laut, di tepi pantai, apa yang terjadi? Ada orang yang ngajak ayah saya itu naik perahu. Dia itu ngomong gini kepada ayah, "Pak, entar kapan duki?" "Oke," katanya ayah saya gitu. "Oh, tori abareng kula." Ya kurang lebihnya seperti ini guys ya. "Pak, mau ke pondok ya?" "Iya," jawab ayah seperti itu. "Oh iya, kalau gitu bareng saya ke pondok pesantren, melintasi laut, menyisir pantai dengan hitungan yang kayak yang saya naik sepeda motor barusan ya, kurang lebih 5 menit. Padahal dia itu mendayung, namanya perahu itu bukan kapal boat. Tahu-tahu si punya perahu itu bilang, "Pak, pondok Pak nih kapon nih kayak dajian pondok pon tore toron." Ya kurang lebihnya, "Pak, sudah nyampe ini di sebelah utaranya pondok pesantren, monggo turun," katanya. Loh, jenengan nggak turun juga. Begitu ayah meloncat dari perahunya, menghadap ke belakang, menghadap ke orang yang punya perahu, perahunya hilang, orangnya juga nggak ada. Mistik kan ya? Oke, yang percaya silahkan, yang nggak percaya silahkan. Saya cuma mengutip apa yang dikatakan Imam Bukhari. Tidak usah kau utarakan alasan bla bla bla. Kalau orang yang membencimu itu tidak akan percaya kamu. Tapi sebaliknya, orang yang menyintai kamu, meskipun bicaranya sekelumit, maka dia itu akan percaya kepada kamu. Nah, terus ditonton video ini guys ya. Nanti ada lanjutannya. Saya akan ketemu dengan rekan saya, teman saya waktu mondok di pondok pesantren sini dulu. Oh, mungkin akan bilang, "Wow, memangnya alumni sini juga?" Kurang lebihnya gitu ya yang nonton video ini ya. Kecuali yang sudah tahu identitas saya, ya tahu kalau saya itu mondok di sini di Sukorejo juga.